Yohana Susana Yembise lahir di Manokwari 1 Oktober 1958. Ia adalah perempuan pertama dari tanah Papua yang meraih gelar profesor dan guru besar. Ibu 3 anak ini mengaku baru mengetahui dirinya didapuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat mengambil kemeja putih menjelang pengumuman Kabinet Kerja. Ibu Yohana mendapat tugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa maknanya buat Ibu? Perempuan dan anak itu adalah hal yang luar biasa dan masih banyak masalah terjadi di mana-mana di sekitar kita. Pasti ada suara-suara perempuan yang menangis karena bermasalah akibat dari latar belakang budaya, keadaan agama juga menyebabkan sampai mereka tertekan. Juga anak-anak juga banyak yang putus sekolah, broken family, dan itu menyebabkan saya merasa tertarik dan ada hati untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat ibu-ibu dan juga anak-anak yang harus dilindungi. Tertarik, tapi ada beban tidak, Bu? Saya pikir kalau kita lihat, saya tidak tahu di daerah Jawa ya, di daerah sini, karena saya masih dalam proses pemetaan dan survei. Tapi kalau di daerah-daerah bagian timur, beban budaya masih kuat. Adat istiadat masih kuat mengikat perempuan-perempuan di sana. Apakah ini pengalaman pribadi juga, Ibu? Mengatasi berbagai tantangan. Pasti saya berasal dari daerah situ, pasti ada. Sangat ada dalam kehidupan saya. Contohnya seperti apa, Bu? Tantangan yang berhasil Ibu lalui. Kasih kami satu contoh saja. Satu contoh aja ya. Karena di Papua itu untuk menikah pasti suami itu akan membayar mas kawin, dan mas kawinnya cukup besar. Nah, kalau sudah membayar mas kawin itu kepada pihak keluarga perempuan, maka dianggap selesai. Suami itu mempunyai power yang cukup besar untuk mengatur istri. Pokoknya istri harus tunduk di bawah suami. Apapun yang diminta harus dituruti. Susah untuk mengadakan dialog. Ibu, bagaimana Ibu mengatasi kondisi tersebut? Saya mengatasi dengan mengajak untuk kompromi dulu. Tapi kalau memang di dalam dua sisi yang sangat berbeda dalam hal menyampaikan pendapat, itu berarti saya harus dengan kuat dan harus punya prinsip yang keras untuk keluar daripada itu. Saya harus menunjukkan bahwa saya perempuan yang ingin maju, yang tidak mau terikat dari sisi budaya dan adat. Ibu Yohana, Anda termasuk perempuan yang berhasil mempertahankan prinsip. Di sini yang saya pahami prinsip untuk bertahan meniti karir Anda hingga posisi sekarang bahkan ya, setelah profesor dan sebagainya. Apa yang paling Anda korbankan? Yang saya korbankan kebanyakan perasaan. Hati ini kadang harus melawan antara tugas utama sebagai istri. Saya harus melaksanakan tugas saya mengurus keluarga dan anak. Di sisi lain saya juga pingin maju, pingin berkembang seperti perempuan-perempuan lain. Apakah Ibu bicara ini tentang perkawinan atau adat istiadat keluarga besar secara umum? Saya pikir secara umumnya. Oke. Dan itu yang Ibu korbankan? Iya. Okay. Apakah Ibu menyesal mengorbankan hal tersebut atau justru merasa itu adalah awal dari keberkahan untuk karir selanjutnya? Saya pikir itu awal dari karir. Saya harus membuka pintu, memberikan contoh sebagai motivator supaya ada ibu-ibu lain yang bisa mengikuti saya.
Ibu Yohana punya 3 buah hati, yang paling besar adalah Marsha. Tolong ceritakan tentang Marsha. Oke, Marsha baru saja selesai dari University of Loyola Chicago, ambil S2 dia di sana. Jadi tadinya sebelum dia ke sana dia di Maranatha University cum laude. Tapi sebelumnya lagi bersama-sama dengan saya di Australia. Jadi saya dengan 3 anak kan di Australia untuk mengambil PhD saya di University of Newcastle. Nah, jadi setelah kembali anak-anak saya mandiri, independen, karena di sana kita independen sekali. Saya dengan kuliah saya, mana harus menulis disertasi saya. Anak saya si Marsha harus ke TAFE, kuliah diplomanya IT. Si Dina dengan Bernie ini harus sekolah di SD. Jadi kita manage time di mana bisa mengatur waktu. Ibu lakukan itu semua sendiri sebagai orang tua tunggal? Sebagai independent woman ini ya. Harus mengatur semua. Akhirnya semua berhasil kembali. Waktu mau kembali anak-anak semua, why we have to go to Papua ya? Why we have to go back to Indonesia? We are Australian, jadi mereka menganggap bahwa mereka itu udah orang Australia. Padahal kita memang harus pulang ke Papua. Naik gunung itu buat saya merupakan refleksi dari hidup.